Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ketemu lagi dengan Debamai channel di sini guys. Oke, sekarang masuk part yang kedua setelah ganti botol guys. Ini tadi pagi motor sudah saya charge full. Baterainya di situ tertulis 78,78 ya, 78 volt lah. Kita sudah full dan kita hari ini akan mengetes jarak tempuh baterai saya usia hampir 2 tahun yang diberikan Fotol EM50S. Dan hari ini kita akan berkendara speed 1 saja dengan bobot pengendara adalah 80 kg dan nanti juga ada barang bawaan sekitar ya 10 kg kan guys. Oke guys, sambil jalan ini guys, saya akan menyampaikan guys apa yang dirasakan dengan penggunaan Fotol EM50S, dimana baterainya masih baterai bawaan yang usianya sudah hampir 2 tahun guys. Oke guys, langsung aja guys. Yang pertama yang dirasakan adalah satu, tarikan yang pasti tidak seresponsif controller bawaan guys. Jadi saya katakan tidak seresponsif controller bawaan itu karena kalau misalkan ya, karena kan saya sudah terbiasa pakai controller bawaan hampir 2 tahun guys ya. Jadi kalau controller bawaan itu memang kalau buat sat-sat di jalan rame itu enak sih, karena kan gasnya responsif gitu ya. Kenapa saya katakan EM50 tidak seresponsif controller bawaan ya, karena memang dibikin seperti itu guys. Jadi kalau orang yang suka gas kontan kalau di motor bensin itu mungkin mengatakan EM50S ini tidak terlalu responsif. Bukan tidak ada tenaga, tapi tidak terlalu responsif saat tarikan awal. Jadi orang cenderung bilangnya halus gitu ya. Oke, memang tarikannya serasa lebih halus dan memang di jalan yang bergelombang itu atau jalan kurang bagus memang akhirnya gas lebih tenang karena gas tidak seresponsif controller bawaan, sehingga ketika kita bawa motor listriknya pun juga jadi lebih tidak terlalu ajrut-ajrutan karena gasnya tidak terlalu responsif. Oke guys, itu yang pertama untuk yang dirasakan menggunakan Fotol EM50S. Kemudian yang kedua guys, karena tidak terlalu responsif maka cut loss engine pada rem tangan motor listrik Yunfei 9 Pro ini itu jadinya tidak terlalu terasa guys. Kalau sebelumnya kan pakai kontrol bawaan itu cut off engine-nya terasa ketika kita menarik tuas rem, kemudian kita melepaskan tuas rem, kemudian kita masuk gas, itu terasa kalau misalkan kita kurang terbiasa guys, jadinya terasa menghentak. Tapi kalau pakai EM50S ini, Fotol ini, jadinya cut off remnya itu nggak terlalu berasa signifikan. Artinya ketika kita menarik tuas rem, kemudian kita masuk gas itu tidak terlalu menghentak karena memang Fotol EM50S ini disetel untuk tidak responsif, artinya tarikannya dijadikan halus. Jadi kalau kalian yang takut pakai kontrol bawaan, mungkin memang pakai Fotol EM50S ini jadinya lebih pede, karena kan kalau kalian tidak terbiasa pakai motor kopling di motor bensin itu, ketika pakai kontrol bawaan maka akan tarikan gasnya mengagetkan. Tapi kalau sudah terbiasa dengan motor bensin kopling ataupun sudah terbiasa pakai kontrol bawaan dari pabrik, itu cut off frame-nya sih tidak ada masalah sih. Kalau bagi saya sih ya, yang sudah hampir 2 tahun pakai kontrol bawaan. Oke guys, kemudian yang ketiga itu, nah, ketika pakai kontrol bawaan itu ketika saya berhenti di jalan agak naik atau jalan agak menanjak, di salah satu jalur saya kan ada yang jalannya agak menaik, pas lampu merah itu, ketika seperti itu kondisinya berhenti di tanjakan, itu pakai kontrol bawaan tuh enak guys. Lepas rem sedikit masuk gas itu langsung bereaksi, tidak mundur, artinya motor tidak mundur. Tapi ketika pakai Fotol EM50S ini kita harus beradaptasi lagi guys, karena kan gasnya kan tidak seresponsif kontrol bawaan. Jadi ketika berhenti di tanjakan itu memang harus tarik gas lebih dalam, jadi harus adaptasi lagi, kemudian baru kita lepaskan tuas remnya. Jadi memang ketika pakai Fotol ini, ketika berhenti tanjakan harus melakukan adaptasi lagi guys, karena kan feeling gasnya berbeda sama controller bawaan gitu guys. Kemudian guys, yang keempat,
untuk kecepatannya pasti bertambah guys ya, karena kan dari settingannya kan dari sellernya kan sudah dilakukan setting, terutama di speed 2 dan speed 3 itu pastinya speednya kecepatannya lebih tinggi daripada controller bawaan. Cuman guys, dengan catatan guys, ketika kalian berjalan di speed 3 full throttle itu pasti satu akan berefek pada kontrolnya pasti cepat panas guys. Itu yang saya rasakan kemarin ketika tes kecepatan, itu kontrolnya panas guys. Yang kedua, BLDC-nya sih mungkin lebih cepat panas, bukan berarti overheat, tapi lebih cepat panas daripada ketika kita hanya menggunakan speed 1 atau maksimal di speed 2. Jadi untuk pengguna baterai SLA itu memang tidak disarankan untuk full throttle guys ya, karena kan SLA tidak didesain untuk langsung mengeluarkan ampere yang besar yang harus disalurkan ke controller maupun ke BLDC. Jadi memang untuk Fotol M50S ini memang sih kecepatannya tinggi, cuman tidak disarankan itu dilakukan terus menerus. Artinya cukup dalam kota speed 1 atau maksimal di speed 2 saja guys, untuk menjaga kontrol tetap awet dan juga untuk menjaga baterai serta BLDC juga tetap awet gitu guys. Kecuali kalau kalian Sultan beli BLDC kemudian kontrolnya kelas mahal, kelas Sultan gitu ya, terus baterai juga kelas Sultan, ya silakan. Itu terserah Anda. Tapi kalau buat kita yang carry dan mendang-mending, ya itu wajib diperhatikan guys. Guys. Guys, ini tadi sudah selesai untuk melakukan pengetesan jarak tempuh, sekaligus saya tadi juga belanja beberapa hal, dimana barang bawaan belanjanya itu sekitar agak berat guys ini guys, jadi sekitar 10 kilo. Jadi mungkin orang sama barang belanjaan sekitar 90 kilo. Dan ini adalah hasil jarak tempuhnya guys. Jarak tempuhnya kita menempuh totalnya adalah 33,3 km, dan baterainya terisi adalah di 71% guys, 71,sekian% guys. Nah, oke, dari kesimpulan ini guys, saya bisa nyatakan bahwa kalau kita misalkan pakai baterai SLA dan menggunakan Fotol M50S itu tidak masalah guys. Yang penting satu, digunakan dengan penggunaan wajar, artinya kalau dalam kota ya cukup speed 1 saja atau mungkin maksimal di speed 2. Jadi saya katakan sih tetap bisa irit menggunakan Fotol M50S dengan baterai SLA, jadi tidak ada masalah. Kalau misalkan tadi saya teruskan perjalanan mungkin masih bisa untuk di 50 km guys total perjalanan, tapi ini tadi sudah muter-muter cukup jauh sebetulnya sih. Guys, BLDC-nya dipakai perjalanan 33,3 km tadi, suhunya masih cukup aman guys. Artinya kita pegang begini mungkin suhu sekitar di 40 derajat mungkin ya. Ya, kondisi juga cuaca panas guys. Jadi ini suhunya masih normal-normal saja, tidak terlalu berlebihan. Kontrolan juga masih, kontrol Fotol M50S-nya juga masih suhunya masih wajar, karena kan kita hanya speed 1 aja. Oh ya guys, mendekati akhir perjalanan ternyata dengan menggunakan Fotol M50S ini guys, untuk speed 1 masih kita bisa maksimalkan guys. Artinya dia bisa kecepatan maksimal di 42 km, padahal kita sudah mendekati akhir perjalanan. Artinya kita sudah menempuh jarak di sekitar 30 km. Ini untuk speed 1 masih bisa di fullkan di 42 km per jam guys.
Berarti memang settingan fotonya dari Curiganya ini memang cukup oke nih, artinya bisa memaksimalkan output speednya walaupun hanya di speed 1. Oke guys. Kemudian menggunakan baterai SLA yang baru 2 tahun dengan foto M50S tidak ada masalah guys. Artinya kalian jangan takut untuk menggunakan baterai SLA digabungkan dengan foto M50S. Yang penting penggunaannya dilakukan dengan wajar, tidak selalu full throttle, sehingga awet di baterai, controller maupun di BLDC. Jadi menurut saya sih penggantian foto M50S, menurut saya pribadi nih ya, itu ya tidak wajib kalian harus ganti baterainya ke lithium atau LiFePO. Saya rasa tidak wajib ya. Kalau misalkan penggunaan kalian standar dalam kota di speed 1 atau maksimal di speed 2. Itu sih guys menurut saya sih. Jadi Fotol oke bagi kalian yang ingin dari awal menggunakan motor listrik langsung tarikannya halus, tidak terlalu responsif. Dan masalah kiritan baterai masih sama saja dengan kontrol bawaan. Artinya jika kalian menggunakan dengan benar, dengan tidak full throttle, maka baterai akan tetap awet dan irit. Oke guys, gitu aja dari Debama Channel. Terima kasih sudah menonton Debama Channel. Jangan lupa untuk subscribe, like, share Debama Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.